Selamat pagi Bu Jelda. Pada hari ini saya Jonathan Andrew Putong akan sedikit menjelaskan informasi mengenai pesantren. Seperti yang kita ketahui, pesantren itu sendiri adalah sebuah lembaga pendidikan yang dimana siswanya ini tinggal di suatu pondok dan diajar di situ. Nah, mereka diajar oleh seorang guru besar yang disebut kiai. Nah, pesantren ini berasal dari kata santri yang di awal ditambah imbuhan pe dan akhirnya ditambah imbuhan an. Nah, pesantren memiliki siswa yang disebut santri. Nah, seorang peneliti dari Belanda yang bernama Bruksman ini meneliti mengenai asal-usul berdirinya pesantren dan menyebutkan bahwa lembaga pesantren ini sangat mirip dengan lembaga Hindu di India. Nah, selain itu, dia menyatakan bahwa pesantren ini sudah ada sebelum Islam masuk ke Indonesia. Hal ini didukung berdasarkan fakta-fakta bahwa di negara Islam lain seperti Arab tidak ditemukan sistem pendidikan seperti pesantren di Indonesia. Nah, survei Belanda pertama di Jawa tahun 1819 mengenai sistem pendidikan pribumi terkesan bahwa sistem pendidikan pesantren belum ada di seluruh pulau Jawa. Hanya saja ditemukan lembaga-lembaga pendidikan yang sangat mirip. Contohnya seperti pesantren di Priangan, Pekalongan, Rembang, Kedu, Surabaya, Madiun, dan Ponorogo. Dari survei Belanda tersebut dapat diketahui bahwa sistem pendidikan pesantren ini yang ada ketika itu masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Bahkan di daerah lain di Pulau Jawa hanya ditemukan sistem pendidikan informal yang diajarkan di rumah-rumah atau di masjid. Nah, pesantren tertua yang dapat diketahui tahun berdirinya adalah pesantren di Tegalsari di Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren ini didirikan oleh Sultan Paku Buwono II pada tahun 1742. Nah, saya memiliki pandangan positif dan negatif mengenai pesantren ini sendiri. Secara positif, siswa atau santrinya itu yang ada di dalam suatu pesantren akan mendapat ilmu pengetahuan yang lebih mengenai agama Islam itu sendiri. Santri akan diajarkan pula gaya hidup yang sangat sederhana. Selain itu, para santri akan lebih menimbulkan jiwa mandiri karena mereka sudah tidak tinggal bersama orang tuanya sejak dia masuk ke pesantren. Nah, secara negatif, santri ini tidak mendapatkan pelajaran yang cukup mendalam mengenai pelajaran yang ada di sekolah biasa seperti IPA, IPS, matematika, atau hal yang lain. Nah, menurut informasi yang saya temukan, per tahun 2019, jumlah pesantren yang di Indonesia ini ada sekitar 26.967 yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Di Provinsi Banten sendiri terdapat 4.574 pesantren. Jadi, ini adalah sekian informasi mengenai pesantren. Jadi, harapan saya pesantren dapat terus dikembangkan karena menurut saya itu adalah sebuah warisan bagi negara Indonesia ini sendiri di bidang lembaga pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih.